Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali dengan Pak Dudi. Kali ini kita akan membahas tentang sintesa protein, di mana materi ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang lalu, di mana kita sudah membahas tentang substansi genetik, yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Ya, seperti pada pertemuan yang lalu, setelah kita membahas substansi genetik, kita akan membahas tentang sintesa protein. Namun sebelum itu, ada baiknya kita mengingat materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang pembahasan kromosom, gen, DNA, dan RNA. Hubungan antara kromosom dan DNA. Seperti terlihat pada bagian berikut, ya, di mana kromosom tersusun oleh untaian DNA. Kemudian hubungan DNA dan gen, ya. Segmen pada DNA yang mengandung informasi genetik berupa urutan basa nitrogen disebut dengan gen. Gen diawali pada bagian promoter dan diakhiri pada bagian terminator. Nah, urutan basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA inilah yang nanti akan dijadikan acuan untuk pembentukan atau sintesa protein. Kemudian hubungan antara DNA dan RNA. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang RNA. RNA berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi dari DNA, terutama saat pembentukan atau sintesa protein. Yang nanti kita akan bahas tentang sintesa protein. Ada 3 macam RNA. Yang pertama adalah RNA duta, di mana berfungsi sebagai pembawa kode genetik yang kita sebut dengan kodon dari DNA menuju ribosom. Kemudian yang kedua, RNA pemindah atau tRNA, di mana RNA ini berfungsi sebagai penterjemah kodon dari RNA duta dan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Dan yang ketiga, RNA ribosom atau RNA. Fungsi dari RNA adalah sebagai mesin perakit polipeptid atau protein pada sintesa protein. Sintesa protein melalui beberapa tahap, yaitu 2 tahap. Tahap pertama yang disebut dengan transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang nantinya akan menghasilkan ARN duta atau RNA duta. Kemudian tahap yang kedua yaitu translasi, penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang akan menghasilkan polipeptid atau rantai asam amino yang kita kenal dengan protein. Kita bahas yang pertama yaitu transkripsi. Ya. Transkripsi melibatkan enzim RNA polimerase, di mana tahap transkripsi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi, kemudian tahap elongasi, dan tahap terminasi. Tahap yang pertama yaitu tahap inisiasi, yaitu menempelnya enzim RNA polimerase pada bagian promoter untuk membuka pita DNA. Ya. Perhatikan. Nah, jadi pada tahap inisiasi terbukanya pita DNA oleh enzim RNA polimerase. Kemudian tahap yang kedua yaitu elongasi. Elongasi adalah proses pencetakan RNA duta oleh salah satu pita DNA. Setelah pita DNA terbuka, salah satu pita DNA nantinya akan mencetak RNA duta. Pita DNA yang nantinya akan mencetak RNA duta disebut dengan template. Nah, kalau kita perhatikan, pada pita DNA terdapat urutan basa-basa nitrogen. Urutan basa nitrogen inilah
yang nanti akan membentuk kode genetik. Pada berbagai penelitian, kode genetik itu diwakili oleh 3 pasang basa. Ya. Sekali lagi, kode genetik diwakili oleh 3 pasang basa nitrogen. 3 pasang basa nitrogen ini yang kita sebut dengan triplet. Nah, pada bagian triplet ini yang nanti akan mencetak ARN duta. Baik, kita lihat jika ada triplet, ya, adenin, timin, dan guanin, maka nanti akan terbentuk RNA duta dengan urutan, ya, A akan membentuk urasil, jadi sesuai dengan komplemennya, ya. Kemudian timin akan membentuk adenin, kemudian guanin akan membentuk sitosin. Nah, kalau tadi 3 pasang basa yang terdapat di pita DNA disebut dengan triplet, maka untuk 3 basa yang terdapat pada ARN duta kita sebut dengan kodon. Baik, kita lanjut. Misalkan di sini ada triplet sitosin, timin, dan adenin. Maka kodon yang nanti terbentuk apa saja? Ya. Jadi sitosin akan membentuk pasangan sitosin adalah basa sitosin adalah guanin. Ya, akan membentuk guanin. Timin akan membentuk adenin. Adenin akan membentuk urasil. Nah, lagi selanjutnya di sini ada triplet timin, guanin, dan sitosin. Maka kodon yang terbentuk adalah timin nanti akan membentuk adenin, ya. Guanin akan membentuk sitosin, sitosin akan membentuk guanin. Ingat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pasangan basa. Selanjutnya, pada triplet yang terakhir di sini ada adenin, guanin, dan adenin. Maka kodon yang terbentuk adalah urasil, ya. Adenin membentuk urasil, guanin akan membentuk sitosin, dan adenin akan membentuk urasil. Nah, proses elongasi ini sekali lagi tadi proses pembentukan atau pencetakan ARN duta, ya, oleh pita DNA yaitu pita template. Nah, proses pembentukan atau pencetakan ARN duta berlangsung mulai dari bagian promoter, ya, sampai, ya, berlanjut sepanjang, ya, segmen DNA yang mengandung kode genetik yaitu gen tadi, ya. Jadi sekali lagi elongasi yaitu proses pencetakan RNA duta oleh salah satu pita DNA. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi adalah berakhirnya pencetakan RNA duta pada bagian terminator. Ingat tadi untuk gen ada segmen DNA diawali oleh promoter dan diakhiri pada terminator. Maka bisa dikatakan sampai di sini tahap transkripsi selesai. Selanjutnya RNA duta keluar meninggalkan inti menuju ribosom. Ya, kita review dulu untuk tahap transkripsi, mulai dari tahap yang pertama tadi yaitu inisiasi, yaitu proses pembukaan pita DNA oleh enzim RNA polimerase. Tahap yang kedua, elongasi, proses pembentukan RNA duta oleh pita template DNA. Kemudian yang ketiga, terminasi, yaitu selesainya proses pembentukan RNA duta pada bagian terminator. Tahap yang kedua dari sintesa protein adalah translasi. Translasi terjadi pada organel sel yang disebut dengan ribosom. Kemudian pada tahap translasi juga melibatkan RNA transfer. Pada pembahasan terdahulu kita sudah mengetahui fungsi dari RNA transfer adalah mengikat jenis asam amino tertentu yang kemudian membawanya menuju ke ribosom. Translasi sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Seperti yang kita ketahui, pada
tahap transkripsi setelah RNA duta dibentuk, kemudian meninggalkan inti dan menuju ribosom. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa urutan basa yang terdapat di ARN duta merupakan kode-kode genetik. Ya. Di sini ada 3 urutan basa tadi yang disebut dengan kodon. Nah, kodon-kodon inilah, ya, urutan basa inilah yang nantinya mengkodekan jenis-jenis asam amino tertentu. Berikut akan ditampilkan tabel kodon beserta jenis asam aminonya. Pada tahap translasi ini nanti terjadi proses pengikatan asam-asam amino yang sesuai dengan kodon yang terdapat pada ARN duta. Nah, tentunya yang bertugas mengikat asam amino adalah RNA transfer. RNA transfer yang bertugas mengikat tentunya harus sesuai dengan kodon-kodon pada rantai RNA duta. Saya ambil contoh di sini kodon yang pertama yaitu UAC, maka RNA atau ARN transfer yang bertugas nanti adalah yang memiliki urutan basa yang sesuai dengan kodon pada RNA duta. Nah, urutan kodon pada RNA transfer disebut antikodon. Jadi kalau kodonnya UAC, maka antikodonnya adalah AUG. Nah, RNA transfer inilah yang nanti akan mengikat jenis asam amino tadi yaitu tirosin. Nah, proses translasi dimulai, ya, terjadi pengikatan asam amino tirosin oleh ARN transfer, kemudian dibawa menuju ke ribosom. Nah, proses selanjutnya kodon yang kedua. Ya, kodon yang kedua di sini adalah GCU. Nah, GCU nanti asam aminonya kita lihat di tabel di sini, ya, GCU. Nah, ini dia GCU jenis asam amino di sini adalah ALA atau singkatan dari alanin. Nah, nanti RNA transfer yang memiliki antikodon UGA akan mengikat dari asam amino jenis alanin. Ini kita lihat, nah terjadi pengikatan kemudian dibawa menuju ke ribosom. Kodon berikutnya yaitu ACG, maka ACG jenis asam aminonya kita lihat di tabel ACG. Nah, ACG ini ya. ACG jenis asam amino di sini THR. Ya, ini singkatan dari asam amino treonin. Nah, kemudian asam amino treonin ini akan diikat oleh RNA transfer, kemudian dibawa menuju ke ribosom. Dan yang terakhir di sini kodon UUC. Ya, UUC ini adalah jenis asam amino. Kita lihat di tabel UUC. Nah, ini UUC jenis asam aminonya PHE, singkatan dari penilalanin. Nah, asam amino penilalanin nanti akan diikat oleh RNA transfer, kemudian dibawa menuju ke ribosom. Nah, ini proses translasi. Jadi pada translasi tadi, proses pengikatan asam amino yang dibawa menuju ke ribosom. Nah, proses translasi selesai, maka akhir dari proses translasi akan terbentuk, ya, protein, ya, dengan tahap tadi atau peristiwa yang tadi akan terbentuk protein dengan urutan asam amino triosin, kemudian alanin, kemudian trionin, dan yang terakhir pelinalanin. Nah, inilah rantai dari asam amino yang nanti akan membentuk protein. Nah, kita review sekarang untuk tahap translasinya tadi, ya, yang pertama tahap inisiasi yaitu masuknya RNA duta ke dalam ribosom, kemudian elongasi, ya, di dalam ribosom terjadi proses penggabungan asam amino
yang sesuai dengan kodon yang terdapat pada ARN duta. Nah, proses pengingatan tadi oleh ARN transfer atau ARNT. Kemudian yang ketiga, terminasi, terbentuknya protein dengan urutan asam amino tertentu. Nah, anak-anak, ini nanti akan Pak Dudi berikan satu contoh soal yang berkaitan dengan sintesa protein. Nah, perhatikan contoh soalnya. Di bawah ini proses-proses dalam sintesa protein. 1. RNA transfer membawa asam amino sesuai kodon. 2. RNA duta keluar dari inti sel menuju ribosom. 3. DNA mencetak RNA duta. 4. Protein terbentuk. 5. Asam amino berderet sesuai dengan kode pembentukan protein. Urutan proses sintesis protein yang benar adalah, nah perhatikan, tentunya untuk menjawab kembali ke penjelasan sintesa protein tadi, ya sintesa protein diawali peristiwa transkripsi, yaitu proses pencetakan ARN duta oleh DNA. Maka ini nanti diawali yang nomor 3. Ya, jadi kita lihat yang diawali nomor 3 adalah C dan B. Baik. Setelah ARN duta terbentuk, nanti akan keluar menuju ribosom. Ya, setelah 3, berarti nomor 2. Ini bisa B, bisa C. Kita lanjutkan. Setelah RNA duta sampai di ribosom, lalu dilanjutkan dengan peristiwa pengikatan asam amino oleh RNA transfer. Ya, berarti yang nomor 1. Nah, maka bisa kita jawab, jawabannya adalah yang C, yaitu 3, 2, 1, 5, dan 4, yang diakhiri proses terbentuknya protein. Nah, demikian anak-anak untuk pembahasan materi sintesa protein. Semoga penjelasan Pak Dudi bisa dipahami, dan tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. See you.